Di sebuah malam yang gelap, Pak Tono, seorang pemulung tua yang sudah bertahun-tahun mengais rezeki di kawasan Tanah Abang, berjalan menyusuri area sepi di pinggir perkampungan. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang, meninggalkan genangan air di sana-sini. Dengan gerobak kecil yang hampir penuh oleh barang-barang bekas, Pak Tono memutuskan untuk mencari perlindungan di bawah pohon besar yang tampak jarang dilewati orang. Saat ia mendekati pohon itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara semak belukar yang rimbun, terlihat seperti tumpukan batu bata kecil yang tersusun rapi. Sebagian tertutup lumut. Ia mendekat dengan penasaran, menyingkap semak-semak tersebut dengan tangan kasarnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa itu adalah sebuah kuburan kecil, hanya sebesar tubuh anak-anak tanpa nisan atau tanda pengenal. Aneh sekali, siapa yang dikubur di sini? Pak Tono bergumam. Perasaan tak enak mulai merayapi tubuhnya, namun rasa lelah membuatnya enggan terlalu memikirkannya. Ia melanjutkan perjalanannya ke gubuk tempat ia biasa menginap. Malam itu hujan kembali turun, membasahi atap bocor gubuk tua yang ia tempati. Saat Pak Tono mulai terlelap, ia mendengar suara yang aneh. Awalnya samar, seperti rintik hujan yang menetes dari atap, tapi lama-kelamaan berubah menjadi suara tangisan anak kecil. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, matanya mencari-cari sumber suara. Namun gubuk itu kosong, hanya ada dirinya. Kemudian Pak Tono berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya halusinasi saja. Namun ketika ia mencoba memejamkan mata lagi, suara itu berubah menjadi lirihan kata-kata yang berisi ia ingin diantarkan pulang. Pak Tono langsung terbangun, tubuhnya bergetar hebat dan bertanya-tanya siapa yang berbicara itu. Lalu ia menyalakan lampu kecil di sudut gubuknya, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut yang mencekiknya. Malam itu, Pak Tono tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut, memegang sebuah golok tua sebagai perlindungan. Namun bayangan itu tidak berhenti menghantuinya. Ketika ia ingin memejamkan mata sebentar saja, samar-samar ia melihat seorang anak kecil dengan pakaian kumal berdiri di depan gubuknya, menangis tanpa henti. Tetapi ia tetap mengabaikannya. Ia masih menganggap itu hanya halusinasi saja. Keesokan harinya Pak Tono mencoba melupakan kejadian itu. Ia melanjutkan pekerjaannya, namun perasaan gelisah terus mengikutinya sepanjang hari. Ia merasa seperti diawasi. Setiap kali ia menoleh, ia menangkap bayangan anak kecil itu di sudut matanya. Saat malam tiba, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Ketika ia sedang duduk di gubuknya, tiba-tiba lampu kecil yang ia nyalakan mulai berkedip-kedip. Angin dingin yang tidak biasa menerobos masuk, membuat tubuhnya menggigil. Dari sudut ruangan, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Terlihat seorang anak kecil, kira-kira berusia 7 tahun, dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri sambil menunjuk ke arah Pak Tono. Lagi-lagi ia berkata ingin diantarkan pulang. Katanya dengan suara yang pelan,
namun menggema di seluruh ruangan. Pak Tono yang ketakutan setengah mati akhirnya memberanikan diri bertanya dengan suara serak, ingin diantarkan pulang kemana. Anak itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah pintu. Meski tubuhnya gemetar, Pak Tono mengikuti arah yang ditunjukkan. Dengan lampu senter di tangan, ia keluar dari gubuknya dan berjalan ke tempat di mana ia menemukan kuburan kecil itu. Ketika tiba di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kuburan kecil itu kini tampak jelas, seperti baru saja digali dan ditutup kembali. Di atasnya ada sepasang boneka kecil yang sebelumnya tidak ia lihat. Tiba-tiba anak itu berkata. Suara anak itu terdengar dari belakangnya, meskipun ia tidak berani menoleh. Lagi-lagi anak itu berkata ingin diantarkan pulang. Dari suara itu Pak Tono mengetahui bahwa anak tersebut bukan berasal dari daerah sini dan telah dikuburkan tanpa izin. Keadaan ini memungkinkan ada orang yang ingin menyembunyikan sesuatu. Kemudian dengan bantuan seorang tetua kampung, ia akhirnya melapor ke pihak berwajib. Setelah dilakukan penggalian, ditemukan kerangka kecil yang kemudian teridentifikasi sebagai seorang anak yang hilang beberapa tahun sebelumnya, dan segera dilakukan untuk pemakaman yang layak. Beberapa hari setelah upacara pemakaman, gangguan yang dialami Pak Tono akhirnya berhenti. Namun perasaan takut dan bersalah tidak pernah hilang dari dirinya. Hingga akhir hayatnya, ia selalu berkata bahwa kejadian itu mengingatkannya untuk tidak pernah mengabaikan apa yang terlihat tidak biasa. Kuburan kecil itu kini sudah tidak ada, namun cerita tentang Pak Tono dan anak kecil itu tetap hidup di antara warga sekitar.